Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Indra. Di sini akan membahas tentang logika matematika, khususnya pada bagian implikasi dan biimplikasi. Yang akan pertama kita bahas adalah implikasi. Apa itu implikasi? Jika kalian pernah tahu hukum sebab akibat, implikasi sama seperti itu. Jadi misalkan di sini misalkan ya, saya belajar. Ini pertamanya ini kita misalkan P. P-nya saya belajar. Q-nya saya pintar. Nah, bisa kita lihat jika ini kita gabung dengan implikasi. Implikasi itu tandanya seperti ini, tanda panah ke kanan saja. Ini namanya implikasi. Dibacanya jika titik maka titik. Seperti pada contoh di atas, kita punya P dan Q. Kita tulis gini, P, Q. Ini dibaca jika P ya, P-nya apa ini? Saya belajar. Maka saya pintar. Nah, seperti ini. Nilai yang disebut dengan implikasi. Jadi menghubungkan dua kalimat menggunakan kata jika titik-titik, jika titik-titik ya ini, titik kita isi dengan kalimat pertama. Maka titik-titik dengan kalimat terakhirnya. Baik, seperti itu bisa difahami. Oke. Sekarang kita berikan contoh lagi. Misalkan P adalah pernyataan hari ini hujan. Maka Q-nya adalah mungkin Q-nya kita berikan misalkan Q-nya adalah sungai meluap. Baiklah. Berarti P maka Q-nya dibaca jika hari ini hujan maka sungai meluap. Lagi contoh lagi yang lain. P-nya hari ini tanggal, misalkan hari ini ya tanggal 17. Q-nya upacara bendera dilaksanakan. Berarti jika P maka Q dibacanya adalah jika hari ini tanggal 17 maka upacara bendera dilaksanakan. Seperti itu. Baik, bisa dipahami? Baik, ini HP-nya saya miringkan dulu. Kita buat tabel kebenaran dari implikasi tadi. Perhatikan. Ini nilai kebenarannya P. Ini nilai kebenaran Q. Kemudian sini adalah P. Jika P maka Q. Baiklah, tabelnya sederhana saja ya. Baik. Kebenaran P, tabelnya kita isi B, B, S, S seperti biasanya. Di sini juga B, S, B, S. Perhatikan.
Jika benar, maka menghasilkan benar. Ya. Sebabnya benar, akibatnya benar, berarti otomatis implikasinya bernilai benar. Kemudian di sini sebabnya benar, akibatnya salah. Berarti implikasi di sini akan bernilai salah. Bisa dimengerti? Nah, kemudian yang ketiga, ini hati-hati. Sebabnya ini salah, tapi hasilnya benar. Sebabnya salah, akibatnya benar. Berarti implikasinya di sini bernilai benar. Kenapa bisa begitu? Sebagai contoh kayak tadi, contohnya ya. Jika hari ini tanggal 17, maka upacara bendera dilaksanakan. Bisa saja hari ini tidak tanggal 17, tapi upacara bendera tetap dilaksanakan. Nah, seperti itu ya. Oke, bisa difahami? Seperti contoh yang tadi. Saya rajin belajar. Jika saya rajin belajar, maka saya pintar. Ya. Kemudian bisa saja meskipun tidak rajin belajar, tapi dia pintar karena memang mungkin dia punya kecerdasan lebih meskipun tidak rajin belajar tapi dia pintar. Seperti itu. Jadi kelihatan ya, implikasi jika dia salah maka benar, berarti hasilnya benar. Yang terakhir, jika salah maka salah. Dia sebabnya salah, akibatnya salah. Berarti kan jika salah maka salah. Di sini otomatis nilai kebenaran menjadi benar. Ya, dia tidak belajar, maka dia tidak pintar. Berarti kan benar. Nah, gitu ya. Dari sini bisa difahami berarti tabel kebenaran dari jika P maka Q adalah benar, salah, benar, benar. Kita ulangi ya. Jika benar maka benar, dia bernilai benar. Jika benar maka salah, dia bernilai salah. Jika salah maka benar, di sini masih bisa ditoleransi, hasil akhirnya adalah benar. Jika salah maka salah, berarti sesuai ya, berarti benar. Baik. Nah, mungkin itu saja. Sekarang kita lanjut ke oh ya, sebelum lanjut ke yang lain, kita mungkin bisa mencari apa ekivalennya atau persamaan dari jika P maka Q. Jika P maka Q itu ekivalen atau ekivalen atau sama atau sebanding ya dengan negasi P atau Q. Baik. Kita ubah dulu di sini. Ini kita berikan negasi P. Negasi P berarti kalau negasi berawal dari negasi P ya. Kita berikan negasi berarti negasi P-nya adalah ini kita hapus. Salah, negasi P ini kita negasikan ya. Salah, salah, benar, benar. Berarti ini kita hapus yang kiri. Nah, sebelumnya. Nah, negasi P-nya itu. Baik. Lihat, negasi P atau Q. Salah atau benar? Salah atau benar itu menjadi benar. Seperti pada bab sebelumnya ya. Sudah saya jelaskan bahwa ini menggunakan disjungsi. Ini menggunakan disjungsi. Jadi di sini menggunakan atau. Salah atau benar menjadi benar. Salah atau salah menjadi salah. Salah atau salah menjadi salah ya. Salah atau benar menjadi benar. Benar atau benar juga menjadi benar. Benar atau salah menjadi benar juga. Nah, bisa kelihatan bahwa di sini adalah kesimpulannya.
Dari tabel itu bisa kita simpulkan, lihat bahwa jika P maka Q ekivalen dengan negasi P atau Q. Ya. Jadi ini adalah bentuk ekivalennya dari jika P maka Q adalah negasi P atau Q. Atau mungkin juga bisa kita lanjutkan. Ini, coba kita baca ya di sini. Jika P maka Q. P-nya mungkin adalah hari ini hujan. Hari ini hujan. Ini P-nya. Q-nya adalah sungai meluap. Ini Q. Coba kita baca. P maka Q. Jika hari ini hujan, maka sungai meluap. Oke. Sekarang kalau ini kita baca negasi P atau Q. Negasi P atau Q. Berarti hari ini negasi P. P-nya tadi adalah hari ini hujan. Berarti negasinya adalah hari ini tidak hujan atau sungai meluap. Bisa kita baca kalimat pertama, jika hari ini hujan, maka sungai meluap. Ini sama saja dengan kalimat kedua ini, hari ini tidak hujan atau sungai meluap. Jadi kan hukum sebab akibatnya adalah kalau hari ini hujan, maka sungai itu akan meluap. Nah, ternyata jadi kemungkinannya cuma ada dua. Hari ini tidak hujan atau sungai yang meluap. Kalau hari ini tidak hujan, berarti kan sungai tidak meluap. Atau sungainya meluap, berarti hari ini hujan, seperti itu. Inilah logika matematika. Jadi dua kalimat ini bernilai ekivalen atau sama. Baik, untuk implikasi saya kira sudah cukup. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan biimplikasi. Baik, biimplikasi. Biimplikasi ini juga berasal dari kata implikasi. Biimplikasi. Kata bi di sini berarti ganda atau dua. Jadi biimplikasi berarti implikasinya double. Implikasinya ganda. Maksudnya seperti apa? Kalau tadi implikasi seperti ini, jika P maka Q. Kalau ini implikasi kan. Kalau jadi biimplikasi, nah arah panahnya dua, ini menjadi biimplikasi. Baik, kalau pada implikasi, tadi bacanya adalah jika, maka. Kan? Jika, titik, maka, titik, seperti ini kan. Kalau biimplikasi, ya, P, jika, dan hanya
jika Q. Ya, bisa dibaca dulu. P jika dan hanya jika Q. Maksudnya seperti apa? Kalimat ini terkesan kekeh, mutlak, dan absolut atau tidak bisa diganggu gugat. Jadi, jika dan hanya jika di sini menyatakan bahwa tanda biimplikasi ini punya kekuatan yang cukup syarat wajib yang harus dipenuhi. Jadi dia nggak bisa tidak. Jadi harus. Seperti kalau minta sesuatu harus turuti gitu kan. Jadi P-nya sebagai syaratnya Q, Q-nya juga sebagai syarat P sebagai syarat Q, kemudian Q juga sebagai syarat P. Sebenarnya ini adalah gabungan dari P maka Q dan Q dan jika P maka Q dan jika Q maka P. Makanya digabungkan menjadi seperti ini. Seperti contoh. Seperti contoh gini, misalkan Anang mendapat uang jajan jika dan hanya jika dia rajin belajar. Seperti ini. Jadi P-nya adalah Anang mendapat uang jajan atau uang saku ya. Q-nya adalah Anang rajin belajar. Baiklah, di sini menjadi syarat wajib ketika ada kata jika dan hanya jika. Maaf, ini saya ganti warnanya dulu. Jika dan hanya jika. Jadi kelihatan di sini bisa kita baca bahwa Anang mendapat uang jajan jika dia rajin belajar. Ini kan kayak permintaan dari ibunya, misalnya permintaan dari orang tuanya. Anang harus rajin belajar untuk dapat uang jajan, seperti itu. Kalau permintaan dari anangnya, dia mau belajar kalau dapat uang jajan. Nah, inilah yang logikanya biimplikasi. Jadi jika TP, jika hanya jika Q. Nah, logika biimplikasi seperti itu. Baik ya, mungkin kalian bisa bikin contoh yang lain lagi. Tidak harus seperti ini. Silakan buat contoh sesuai dengan pengalaman kalian atau pemahaman kalian. Silakan berikan di kolom komentar atau di email. Baik, sekarang saya akan membahas tentang tabel kebenaran dari biimplikasi. Lihat. Tabel kebenaran selalu diawali dengan seperti ini ya, bentar. Selalu diawali seperti ini, P, di sini Q, jika P, maaf. Negasi. P, jika, dan hanya jika Q. Selalu di sini diawali benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah. Ini sudah aturan bakunya. Baiklah, sekarang kita cek. Seperti syaratnya tadi, jika P-nya benar, B-nya benar, jika benar, jika dan hanya jika benar, berarti bernilai benar. Misalkan P-nya benar, Q-nya salah,
seperti tadi, berarti kan tidak terpenuhi, berarti persyaratan biimplikasinya tidak terpenuhi, berarti menjadi salah. Seperti ini salah, maka jika benar menjadi salah. Nah ini salah, jika salah menjadi benar. Kita menggunakan contoh yang tadi ya. P-nya adalah Anang mendapat uang jajan. Oke, Q-nya adalah Anang rajin belajar. Oke, kita lihat. Anang mendapat uang jajan benar. Anang rajin belajarnya benar, berarti kan benar, terpenuhi. Anang mendapat uang jajan, Q-nya tidak salah, berarti, tapi Anangnya tidak belajar, berarti kan salah ya, tidak terpenuhi. Yang ketiga, Anang tidak mendapat uang jajan, Q-nya Anang rajin belajar benar. Dia tidak mendapat uang jajan padahal dia sudah rajin belajar, berarti kan salah. Nah, yang keempat terakhir ini, Anang tidak mendapat uang jajan dan dia juga yang Q-nya Anang tidak rajin belajar. Jadi kan ini kelihatan dia tidak mendapat uang jajan karena tidak rajin belajar, berarti benar. Nah, seperti itu. Bisa difahami ya? Baik. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah. Kemudian bila ada yang kurang atau ingin ditambahkan, silakan letakkan di kolom komentar atau bisa kirim email atau bisa juga di WhatsApp di nomor 085 608 688 880. Baik ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.